Di sini gue akan bahas terkait dengan jenis ikan apa saja yang bisa kita ekspor secara mandiri maupun bisa kita sharing ke supplier ataupun ke eksportir, dan gue akan kasih tahu jenis-jenis apa saja ikan-ikan yang bisa diekspor dari yang paling gampang yang cuma ditebar aja tiba-tiba jadi anakan banyak dan bisa dijual, dan juga yang paling sulit tentu dari harga yang paling rendah dan juga dari harga yang paling tinggi. Hola, gue Rama. Seperti yang gue bilang tadi bahwa gue akan membahas banyak sekali jenis-jenis ikan yang bisa kita ekspor dan juga memiliki potensi yang sangat besar. Dari sini kita akan coba untuk berkenalan dengan tim dari Mindfish yang memang saat ini mengurusi segala produksi yang ada di Mindfish. Bakal banyak sharing dengan beliau dan kita akan banyak sekali sharing dengan apa saja ikan-ikan yang ada di produksi Mindfish. Nah, oke. Sekarang kita sudah ada di Hatchery Mindfish, tepatnya di Ciomas. Jadi kita di sini bakal ngebahas soal siapa aja sih orang-orang yang terlibat dalam Mindfish ini gitu. Oke, saya sekarang sudah bersama dengan Mas Tukiman, Mas ya. Kalau nama perikanannya itu apa, Mas? Mas Gondrong. Mas Gondrong. Jadi Mas Gondrong ini adalah orang produksi dari Mindfish gitu. Jadi yang mengurusi terkait dengan seluruh produksi yang ada di Mindfish. Mungkin sekarang kita bakal tanya dan sharing-sharing nih sama Mas Gondrong, Mas ya. Ya. Biar kita lebih akrab karena kan kita ngebahas dunia perikanan ikan hias nih. Oke, sebelumnya Mas, saya mau tanya-tanya nih, sebagai pelaku atau petani ikan hias Mas ya. Itu Mas Gondrong sudah berapa lama nih Mas bergelut di dunia perikanan ikan hias nih? Saya kalau di ikan hias dari tahun 96. Tahun 96 Mas. Kalau di awalnya saya di ikan konsumsi dari mulai semenjak lulus SMA, saya bergelut di ikan, tapi di ikannya konsumsi. Setelah berjalan, ada peluang di ikan hias, saya beralih ke ikan hias dari mulai tahun 96 sampai sekarang. Oh. Kenapa tuh Mas yang tadinya konsumsi pindah ke ikan hias? Apakah memang ikan hias nih lebih cuan nih Mas atau lebih uang nih? Atau kenapa nih Mas? Secara potensi atau apa nih Mas? Ya kalau potensi jelas ya, karena ikan hias pangsanya ekspor. Yang pertama itu. Kedua, standarnya memang standar internasional kalau ekspor. Dari standar ukuran sampai standar harga itu jelas. Sedangkan kalau yang saya rasakan di ikan konsumsi, tidak adanya kepastian standar harga sama ukuran. Dan pangsanya kan lokalan, jadi yang bermain itu ya yang punya wilayah. Kita bermain di Bogor, paling kita bisa ngejual daerah Bogor. Untuk ngejual keluar, berarti kita harus berhitung biaya produksinya. Untuk menghasilkan pasokan banyak keluar daerah, misalnya ke Jakarta, ke Bandung. Kalau dihitung-hitung ya lebih besar biaya pengeluaran operasional ketimbang biaya produksi. Oke. Berarti sebenarnya kalau dari segi potensi atau pasar yang lebih besar itu justru ikan hias lebih besar Mas ya? Lebih besar, dia lebih banyak 70-80% pangsanya ke luar ekspor. Sedangkan yang ada di lokalan paling 10-20%. Oh, kalau kita bicara soal ekspor nih Mas, berarti sebenarnya ikan hias ini justru lebih laku di luar Mas ya? Iya. Oh, dibandingkan di Indonesia justru lebih laku di luar? Lebih laku di luar. Di Bogor aja yang paling terkenal salah satu contoh pasar Parung, pasar ikan hias terbesar. Di luar daerah itu pun mengenal bahwa Parung itu pasar ikan hias terbesar. Cuman ikan hias yang ada di pasar Parung kebanyakan membeli kios-kios kecil, agen-agen besar yang nantinya bakal agen besar beli dioper ke kios-kios kecil, atau mungkin yang punya kios kecil datang ke pasar Parung untuk beli eceran. Tapi kemungkinan yang lebih besarnya itu supplier sama pelaku ikannya itu masuk ke pasar untuk dimasukkan ke eksportir. Jadi sebetulnya ikan di pasar Parung pun akhirnya penjualannya keluar juga. Oh, gitu. Oh, jadi sebenarnya ujung-ujungnya juga ekspor Mas ya? Ya. Oh, gitu. Berarti kalau misalnya nih Mas, sepengalaman Mas Gondrong nih ya selama bertahun-tahun, berarti kan udah puluhan tahun Mas ya. Kalau di dunia perikanan ikan hias nih, sebenarnya apakah memang pasang surutnya itu cepat atau memang kayak tadi ya misalnya kayak ikan konsumsi kan dia nggak stabil nih Mas, atau memang ikan hias ini ada stabil terus gitu Mas? Dibilang stabil terus enggak ya, cuman kalau pas musimnya memang di musim-musim tertentu saatnya pokoknya biasanya di Natal tahun baru, Piala Dunia itu memang acuan agak melemah. Mungkin kalau Nataru kan mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk Natal, tahun baru. Piala Dunia dia lebih banyak untuk hiburannya di nonton pertandingan bola itu selama 1 bulan. Selebihnya normal aja pengiriman ekspor itu.
Oh, nah jadi sobat ikan jadi tahu nih, ternyata penjualan ekspor itu nggak selamanya bagus gitu Mas ya. Jadi Ya, tetap ada pasang surutnya. Jadi kalau misalnya seterusnya bagus mah, wah banyak rame nanti Mas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengantisipasi ketika tahun baru atau ketika tadi Mas ya, event besar Piala iya. Dunia Mas ya. Tentu juga event-event lain gitu ya, kayak misalnya Euro juga mungkin akan mempengaruhi ekspor ikan hias yang ada di Indonesia. Ini Mas, setelah tadi ngebahas soal Mas Gondrong gitu Mas ya, yang dengan begitu banyak pengalaman ini, sobat-sobat ikan pengen tahu juga nih, di Mindfish ini sebenarnya produksinya ini apa aja nih Mas gitu, yang sekarang kita produksi dan berapa banyak kapasitasnya sih per bulannya gitu. Di sini saya lebih banyak produksi pelapis-pelapis koral ya. Latih Kayak koral. koral, koral blacktail, sunset, Mickey Mouse, Caroline longpin, Santa Claus blacktail. Mungkin ada beberapa jenis Corydoras yang belum terlalu banyak tapi mau mau diusahakan di sini juga diproduksi kayak Corydoras albino, sterbai sama panda. Dan kalau kemarin-kemarin memang Corydoras albino sebelum indukannya kena masalah produksinya udah lumayan banyak. Oke. Kalau jenis ikan lain nih Mas, selain Corydoras dan Platis itu ada nggak sih Mas? Kayak misalnya mungkin ikan, kalau sekarang kan lagi rame nih Mas, kayak ikan predator atau ikan beta, cupang dan lain-lain itu ada nggak? Kalau di sini tidak ada. Nggak ada. Saya lebih fokus di pelapis sama koral-koral sama Corydoras. Itu karena memang yang saya jajaki selama ini serapan ekspornya lebih banyak dibanding ikan-ikan yang lain. Kayak Oh. mungkin ya kayak saya juga kurang 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 memahami juga. Tapi yang saya lihat selama perjalanan saya di ikan kayak lohan, diskus, cupang, mungkin ekspor ada, tapi tidak sebanyak ikan-ikan pelapis. Oh, oke oke. Ya, jadi sobat ikan tahu kan kenapa nih alasan Mindfish ini produksi banyaknya Mas ya Ya, di Corydoras dan juga ikan platis gitu Mas. Tadi kan saya mendengar bahwa ikan platis di Mindfish ini cukup banyak Mas ya, lebih dari 3 jenis gitu Mas. Itu sebenarnya alasan utamanya itu apakah karena produksinya mudah atau memang pasarnya juga banyak banget atau gimana nih Mas? semuanya. Jadi memang dia produksinya mudah, Produksinya mudah. cara pembiakannya mudah, dengan skala kecil bisa. Kalau kita mau main partai besar juga, memang kebutuhannya sangat banyak. Serapan ekspornya lebih tinggi ketimbang ikan-ikan yang lain. Oh gitu. Itu sobat ikan jadi tahu ya bahwa ikan platis ini adalah salah satu jenis ikan yang mudah diproduksi Mas ya Iya, atau dimijahkan. Jadi tidak serumit dengan ikan-ikan yang lain gitu. Tentunya juga diiringi dengan pasar yang besar Mas ya, dengan iya, serapan yang besar juga gitu. Sebenarnya for your information bahwa sebenarnya Mindfish juga ada Mas ya ikan-ikan di luar Corydoras dan juga platis ya Mas ya, ada. tapi memang tidak kita fokuskan Mas ya. Iya, Kayak seperti apa Mas? Palmas, palma, Palmas Any Cherry, terus manfish. ada Manfish dan juga ikan-ikan yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya sobat ikan mau tahu nih terkait dengan produksi Mindfish, bisa main ke sini Mas ya, buat Iya. ngelihat-lihat. Tentu juga kalau misalnya teman-teman mau beli Mas ya, itu bisa banget di Instagram kita di mindfish.id ataupun bisa di website kita di mindfish.id juga gitu Mas. Nah kalau misalnya nih Mas, saya mau tanya lagi nih sedikit lagi nih Mas. Kalau misalnya di dunia perikanan ikan hias nih Mas ya, terkait dengan ekspor dan juga pasar nasional gitu. Kalau misalnya kita untuk masuk ke sana nih Mas, apakah memang ada syarat-syarat tertentu gitu Mas? Kalau misalnya kita ke ekspor deh ya, yang memang kan kata orang kan, wah ekspor nih susah nih gitu. Caranya harus begini, harus spesifik atau gimana gimana. Nah, sebenarnya standarnya itu seperti apa tuh Mas kalau untuk masuk ekspor? Kalau ekspor mandiri sih mungkin buat saya pribadi saya belum belum berani ya, Hmm. karena memang ada ketentuan-ketentuan tertentu. Tapi kalau kita mau masuk supplier ataupun eksportir, standar yang paling gampang itu asal kita bisa menjaga kualitas ikan, baik itu di segi ukuran Ukuran, sama kesehatan ikannya. kesehatan ikan dan ukuran Mas ya. Ya, dan kalau kita udah masuk ke supplier atau eksportir, kalau memang kita mau continue, berarti produksi kita memang harus sudah benar-benar mapan. Hmm. Kita punya produksi 2000, permintaannya 1000, berarti kan udah bisa menopang untuk pasokannya ke supplier eksportir. Jangan sampai produksi kita 1000, permintaan eksportir sama supplier 2000, itu nggak bakal bisa continue kita diminta sama supplier sama eksportir. Itu aja Oh, seperti kuncinya sih. tuh lihat sobat ikan, jadi tahu kan sebenarnya cuma dua Mas ya. Ya, Masalah kesehatan dan juga ukuran ya Mas ya, menjaga ukuran yang baik gitu. Tadi kita ngebahas soal ini Mas ya, permintaan nih Mas. hmm. Nah ini nih mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya sebelum kita tutup. Jadi kalau permintaan dari eksportir ini sebenarnya seberapa banyak sih Mas gitu? Biar sobat ikan nih tahu
bahwa permintaan ekspor itu sebenarnya banyak banget atau sedikit gitu? Dan permintaan secara domestik atau nasional itu juga seperti apa gitu, Mas? Kalau permintaan ekspor jelas lebih banyak ya. Boleh dibilang permintaan domestiknya paling sekitar 20%, sedangkan permintaan ekspornya sampai 70-80%. Satu eksportir mungkin berbeda-beda ya. Eksportir yang A sama eksportir B permintaannya beda. Tapi jelas si ikan ini memang pangsanya memang pangsa ekspor. Lebih banyak di pangsa ekspor ketimbang pangsa lokal. Oh, berarti setiap jenis itu bisa beda-beda, Mas ya? Bisa ada yang 10.000, 20.000 per bulan Ya, gitu, Mas? ada kalau misalnya di eksportir A, makan dia membutuhkan kuara black tailnya itu dalam sebulan 5.000 sampai 10.000. Belum tentu di eksportir B kebutuhannya sama seperti eksportir A. Mungkin dia lebih banyak atau dia lebih sedikit. Tapi dia banyak di ikan jenis lain. Makanya kalau kita produksi, kita nggak bisa juga cuma ngandelin satu eksportir, satu supplier. Kita tawarkan lagi ke eksportir yang lain. Asal kitanya emang siap menjamin kualitas dari ukuran, kesehatannya sama jumlahnya yang kontinu. Oke. Oh, karena kita kan main platis nih, Mas nih ya. Saya mau nanya nih sedikit tadi. Karena kita main platis, nah kalau kebutuhan platisnya ini sebenarnya kalau diekspor tuh berapa banyak, Mas? Biar sobat ikan nih tahu mau main platis apa ikan jenis apa nih gitu. Yang saya rasakan selama ini kalau satu jenis namanya satu size di satu bulan itu 5.000, itu bakal kekurangan kitanya. Oh, 5.000 aja kurang nih, Mas ya. Kurang. Satu size ya. Oh, kalau size-nya apa aja, Mas? Biasanya yang diminta untuk ekspor SM sama M. SM tuh berapa senti? SM itu di 218 2 cm. Kalau di M-nya 2,2 sampai 2,5. Oh. Tentu juga ikan-ikan platis kan beda-beda, Mas ya. Beda. Untuk ukuran M-nya, SM-nya, Mas ya. Kalau kora kan dia lebih badannya lebih pendek ya. Lebih kecil, kalau platis kayak Santa Claus Becca dia panjang badannya. Jadi ukuran SM sama M-nya beda sama kora. Oh, oke. Jadi sobat ikan tahu sekarang kan bagaimana dunia pereksporan ikan hias, Mas ya. Jadi sebenarnya nggak sesusah itu, teman-teman. Jadi teman-teman hanya cukup tadi 2 syarat, Mas ya. Size dan juga kesehatan ikan gitu. Oke, mungkin perbincangan kita cukup sampai di sini dengan Mas Gondrong selaku produksi ya dari Mindfish. Semoga kedepannya kita bisa ngasih manfaat yang lebih baik. Kalau misalnya ini video bermanfaat untuk teman-teman, teman-teman bisa like, share, dan juga komen. Tentu juga jangan lupa untuk di-subscribe. Oke, thank you dan terima kasih banyak.